Saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan lagi. Kalau saudara pergi kebaktian tadi pagi di gereja masing-masing, saudara mendengar firman Tuhan. Ikut pemakaman ini mendengar firman Tuhan. Kalau saudara tidak pulang sebentar dan mau ikut acara syukuran lagi, saudara akan mendengar firman Tuhan lagi. Bosan atau tidak? Mungkin banyak orang mengatakan bosan rasanya dengar firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mungkin tidak pernah hafal semua firman Tuhan yang kita dengar, mungkin sejak dari kita sekolah minggu sampai hari ini. Tapi bahwa kita bisa kuat, kita bisa mengenal kebenaran, bisa mengerti kehendak Tuhan, semua karena firman Tuhan yang kita dengarkan. Seringkali dalam kedukaan-kedukaan semacam ini, firman Tuhan datang kepada kita, berisi penguatan bagi kita, berisi penghiburan bagi kita, nasihat bagi kita, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sesuatu yang bersifat pengajaran kepada kita sekalian. Di hadapan fakta kematian yang akan menjadi bagian dari setiap umat manusia, kita belajar kebenaran itu. Dan karenanya teks yang saya akan bacakan bagi kita adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Beginilah bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di dalam suratnya ini, Paulus berbicara soal kehidupan manusia. Dalam konteks ini adalah kehidupan dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhannya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Paulus berbicara ini, sesungguhnya kalau kita mempelajari lebih dalam, Paulus sebenarnya membicarakan 3 hal penting di dalam teks ini. Yang pertama yang Paulus hendak katakan adalah bahwa ada hidup di balik kematian. Ada hidup di balik kematian. Sekarang ini kita hidup, ada saatnya di mana kita mati. Tapi di balik kematian itu ada kehidupan yang lain. Dari mana kita mengetahui hal ini? Di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti Paulus membicarakan ada 2 tempat kediaman. Tempat kediaman yang pertama adalah di bumi ini, tapi tempat kediaman yang kedua adalah di surga. Tempat kediaman yang pertama itu dibuat oleh tangan manusia.
Tapi tempat kediaman yang kedua itu adalah dibuat bukan oleh tangan manusia. Tempat kediaman yang pertama itu bersifat fana dan karenanya bisa dibongkar atau bisa terbongkar. Tapi tempat yang kedua itu bersifat kekal, tempat kediaman yang kekal yang tentu tidak bisa dibongkar atau terbongkar. Lalu di dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di surgawi di atas tempat kediaman yang sekarang ini. Lagi-lagi ada dua tempat yang dikontraskan. Yang pertama ada tempat kediaman kita yang sekarang ini, tapi yang satu adalah tempat kediaman surgawi. Maka jelas di sini Paulus mengajarkan bahwa di balik kehidupan yang sedang kita jalani ini, di balik kematian yang akan dialami oleh setiap orang, sesungguhnya ada kehidupan yang lain. Di balik rumah yang kita tinggali sekarang ini, ada rumah yang lain di seberang sana. Dengan kata lain, secara singkat, ada hidup di balik kehidupan ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya manusia berbeda dari binatang. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya, seperti dikatakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Alkitab tidak pernah berkata bahwa waktu Tuhan cipta binatang lalu diciptakanlah sapi menurut gambar dan rupa Allah, lalu diciptakanlah monyet menurut gambar dan rupa Allah, diciptakanlah babi menurut gambar dan rupa Allah. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah lalu diciptakanlah pohon, tanaman menurut gambar dan rupa Allah, lalu Tuhan menciptakan pohon tua menurut gambar dan rupanya. Tidak pernah ada seperti itu. Yang ada hanya manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia mempunyai satu sifat yang dipunyai oleh Tuhan Allah. Sifat itu adalah sifat kekal. Maka tubuh manusia memang fana, tapi jiwa manusia diberikan nilai kekekalan. Itulah sebabnya, maka sekalipun ada kematian, jiwa tidak pernah berhenti menjadi ada. Itulah perbedaan manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada babi, babinya ada. Kita bikin jadi CI babi, nanti setelah itu babinya tidak ada lagi. Kalau ada anjing, dia ada. Kita bikin jadi RW, dia tidak ada lagi. Tapi ada Mateus di sana, kita horor dia. Di situ kita bilang dia tidak ada. Tidak, Mateus tetap ada. Fisiknya boleh kembali kepada debu, tapi jiwanya itu bersifat kekal. Nah, karena manusia makhluk yang kekal, jiwanya bersifat kekal, maka mati tidak selesai. Mati itu ada lanjutan episodenya. Masing-masing kita sedang menjalani episode hidupnya yang pertama. Ada yang menjalani episode pertama 35 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang hanya berapa bulan saja. Itulah episode kita masing-masing. Tapi karena kita mempunyai kekekalan jiwa, maka setiap kita, Allah menyediakan episode kedua di balik episode pertama. Allah menyediakan kehidupan kedua di balik kehidupan yang sekarang ini. Dan saudara-saudara, kalau di episode pertama ini kita boleh pilih tinggal di mana saja, di Oipura, di Oibuhu, di Kualino, di Indonesia, di Timor Leste, Amerika, mana saja. Tapi di balik kehidupan ini, di episode kedua, kita hanya tidak punya banyak pilihan. Pilihannya cuma dua, yaitu kalau bukan surga, di neraka. Itu saja dua tempatnya. Kalau di bumi episode pertama, tempatnya banyak. Tapi kehidupan berikut itu hanya dua saja, surga atau neraka. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir-pikir, apakah benar surga ada, apakah benar neraka ada. Apakah benar surga ada? Apakah benar neraka ada? Kalau dia ada, siapa yang pernah lihat? Masalahnya yang sudah mati semua tidak ada yang kembali.
Kalau ada yang bangkit lalu cerita, pertanyaannya, lu cerita ini benar apa tidak? Itu menjadi persoalan. Maka itulah sebabnya banyak orang merasa jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan ini semua hanya cerita khayalan dari Alkitab saja. Tapi jika memang saudara percaya bahwa Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah, dan karenanya Allah yang membicarakan itu, dan kalau Allah di dalam kitab suci membicarakan ada dua tempat di balik hidup ini, surga dan neraka, maka itu harus kita percayai. Saudara, memang orang naik pesawat apa saja, cari seluruh planet, seluruh galaksi, seluruh alam semesta, cari surga neraka, tidak akan ketemu. Kenapa? Karena dimensinya beda. Alam semesta dengan seluruh galaksinya itu ada dalam dimensi fisik, dimensi ruang dan waktu. Tetapi surga dan neraka itu ada dalam dimensi yang lain, yaitu dimensi rohani. Saya sering pakai cerita ketika Yuri Gagarin naik pesawat Apollo pergi sampai di bulan, lalu dia keliling pakai pesawat Apollo-nya, ada tabung oksigen di hidungnya, keliling-keliling bulan, lalu cari-cari mana yang ada surga, mana yang tidak ketemu, mana ada neraka, tidak ada. Lalu pulang ke bumi, dia tulis, ternyata Alkitab omong kosong, surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Saya sudah naik pesawat Apollo keliling bulan, lihat-lihat, ternyata tidak ada. Lalu pendeta Amerika bilang begini, memang lu tidak ketemu neraka. Kenapa? Karena lu tetap di dalam lu punya pesawat dan tetap pakai tabung oksigen. Coba kalau lu berani keluar dari itu pesawat, cabut itu tabung oksigen, beta jamin lu lihat neraka memang. Kenapa? Karena memang surga neraka itu sifatnya dimensinya roh. Demikian juga Allah itu dimensinya roh. Makanya Yohanes 4 ayat 24 bilang Allah itu roh. Kalau roh itu tidak berfisik. Karena tidak berfisik, maka wajar kalau tidak terlihat. Toh dalam hidup kita pun ada banyak yang kita akui ada, tapi kita tidak bisa lihat. Apakah saudara percaya ada listrik? Percaya. Tapi listrik itu bulat, kan lonjong, kan segi 3 atau segi 4. Tidak ada pernah lihat. Karena saya tidak pernah lihat listrik, jadi saya pikir listrik tidak ada. Kalau memang lu pikir begitu, coba lu pegang kadang telanjang, nanti lu tahu memang dia ada. Tidak terlihat, tapi ada. Nah karena itu maka kita kalau menjadi orang beriman, percaya kepada kitab suci, kita akan percaya bahwa kitab suci membicarakan ada hidup di balik kehidupan yang sekarang. Ada hidup lain yang Tuhan Allah sediakan di balik kematian ini. Tapi di sana tempatnya cuma dua, surga atau neraka. Jadi nanti sampai di sana, di surga, kalau lihat-lihat di surga, oh itu Bapak Tuhan Matius di mana? Kalau dia tidak ada, artinya dia di sebelah. Tapi kalau di neraka lihat-lihat dia tidak ada, berarti dia di sebelah. Hanya dua itu saja. Tidak ada tempat lain yang kitab suci katakan. Saya pernah nonton sebuah film kecil. Ada seorang guru yang datang tanya sama beberapa anak kecil. Lalu guru itu bikin pertanyaan, binatang apakah yang paling besar di dunia? Lalu satu anak bilang gajah. Lalu satu anak bilang begini, jerapah. Bagus kata guru. Lalu ternyata anak yang ketiga ini rajin sekolah minggu. Binatang apakah paling besar di dunia? Lalu ini anak bilang, jawabannya adalah ikan Yunus. Maksudnya ikan Yunus apa? Ikan yang telan Yunus. Bayangkan ikan itu bisa telan Yunus, pasti ikannya besar. Lalu ibu guru bilang begini, itu omong kosong. Tidak ada ikan pernah telan orang dan orangnya tetap hidup. Itu dongeng, tidak ada. Tapi lalu ini anak bilang, tapi Alkitab bilang begitu. Alkitab itu omong kosong. Ya sudah, coba lu jelaskan coba. Bagaimana mungkin seorang manusia ditelan ikan bisa hidup di sana? Masih bisa hidup di dalam perut ikan. Coba lu jelaskan. Ini anak bilang, beta tidak tahu. Tapi nanti sampai surga, beta tanya Yunus. Bagaimana dia bisa hidup di dalam perut ikan? Lalu ini ibu guru bilang, karena kalau ternyata di surga Yunus tidak ada. Lalu anak bilang, kalau Yunus tidak ada nanti ibu yang tanya. Ibu yang tanya artinya ibu di neraka. Kalau Yunus tidak di surga, Yunus di neraka. Ibu yang tanya, ibu di neraka. Jadi hanya dua tempat itu saja. Coba lihat cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Matilah orang kaya itu, mati juga Lazarus.
Tapi sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab itu Hades. Lihat Alkitab bahasa Inggris itu hell. Sementara dia menderita sengsara di neraka, pada saat yang sama dia lihat Abraham, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Dalam bahasa Inggris itu bosom of Abraham, mestinya di dalam, di dadanya Abraham. Abraham itu lagi memeluk Lazarus. Kita percaya Abraham bilang, Alkitab bilang, nanti suatu hari nanti ada banyak orang dari timur, barat, utara, dan selatan akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan Bapakku. Berarti Abraham ada di dalam kerajaan Bapakku. Kalau Abraham peluk Lazarus, artinya Lazarus juga ada dalam kerajaan Bapakku, alias ada di surga. Jadi begitu mati, orang kaya pergi ke neraka, Lazarus pergi ke surga. Hanya 2 tempat. Karena 2 tempat, langsung begitu orang kaya mati, langsung neraka. Begitu Lazarus mati, langsung surga. Tidak ada gentayangan. Tidak tunggu 40 hari lagi. Karena itu jangan percaya bahwa orang mati 40 hari dia masih di tetangga, lihat kebun dong, karena mana, kapling ada di sana. Tidak ada. Mati langsung. Dan itulah 2 tempat yang akan dihuni oleh saudara dan saya. Ya. Kalau malam ini saudara mati, kira-kira ada di mana? Sudah. Nanti baru kita bicara itu. Tapi yang pasti Paulus mengajarkan ada tempat lain di balik hidup ini. Almarhumah sudah pergi ke kehidupan yang seberat itu. Tapi kita yang masih hidup ini ada gilirannya masing-masing. Belum giliran tidak bisa. Kalau sudah giliran tidak bisa lari. Kalau sudah giliran, diam-diam mau libur, beli tiket layar dan terjun di laut. Tapi kalau belum saatnya, belum gilirannya, biar tiket sudah di tangan, pas di bandara, macet, terlambat, pesawat sudah terbang duluan, masuk laut, biar selamat. Itu karena belum saatnya. Jadi belum saat, tidak akan mati. Kalau sudah saatnya, tidak bisa lari. Ada orang yang bawa pendeta, saya ingin tahu saya mati di mana. Supaya kalau saya tahu saya mati di mana, sampai kapanpun saya tidak pernah injak di tempat. Kalau saya tahu saya mati di Soek, sampai kapanpun tidak pernah ke Soek. Kalau saya tahu saya mati di Pulau Gera, sampai kapanpun tidak pergi ke Pulau Gera. Tapi saudara, kita semua memang harus mengalami 2 episode ini. Episode pertama dalam fisik, tapi episode kedua di seberang kehidupan. Itu yang Paulus ajarkan pertama. Lalu yang kedua yang Paulus ajarkan adalah ada kontras dalam 2 kehidupan ini. Yang sekarang maupun yang akan datang itu ada kontras. Kalau kita baca ayat tadi, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, yang di bumi disebut kemah, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Tempat kediaman itu di dalam Alkitab bahasa Inggris New American Standard Bible dia bilang, we have a building from God. Kita mempunyai suatu gedung, suatu istana. Kontrasnya adalah yang di sana disebut istana. Sebuah istana tersedia bagimu. Tapi yang di sini itu kemah. Jadi sebesar apapun rumah saudara, ingat menurut kitab suci itu cuma kemah. Tingkat berapapun itu hanya kemah yang bertingkat. Tidak bisa dibandingkan. Yang sekarang itu kemah, yang di sana itu istana. Yang sekarang ini sementara, yang di sana permanen. Yang di sekarang ini gampang rusak, kemah gampang roboh, gampang robek. Tapi yang di sana tidak bisa robek atau rusak. Yang sekarang bisa kemah, bisa menjadi tua dan hancur. Tapi yang di sana tak mungkin bisa tua dan hancur. Ada kontras. Ingat, semua yang saudara punya di dalam hidup ini, semua boleh dianggap kemah. Semua sementara dan fana. Punya uang banyak, itu semua sementara. Mati tidak bawa apa-apa. Ada seorang di Brasil, kaya raya. Dia sudah sakit-sakitan, mau mati. Dia beli mobil mewah. Lalu dia pesan,
Kalau saya mati, peti matinya jangan lain, peti matinya ini mobil. Maka pada waktu dia mati, saudara-saudara, mereka pakaikan dia jas bagus sekali, kasih kacamata hitam, pakai kaos tangan, lalu dua tangannya diikat di depan setir, dia duduk di muka setir, keren sekali. Dan di atas, di dalam mobil mewah itu dijadikan peti mati, turunkan dia ke lubang kubur. Pertanyaannya, Papa mau gimana? Kita tidak membawa apapun, semua yang ada di sini itu fana. Hari ini gara-gara uang orang bisa baku bunuh. Hari ini gara-gara harta orang bisa baku benci sesama saudara. Hari ini gara-gara emas orang bisa lakukan apa saja, korupsi dan lain sebagainya. Yang penting bisa dapat harta kekayaan. Saya pernah baca satu cerita, ada orang kaya raya di dunia ini, punya emas banyak sekali. Nah, tapi dia mati masuk surga. Waktu masuk surga, pas malaikat mau jemput dia bilang begini, malaikat, kita boleh bawa emas sedikit kok. Malaikat bilang, tak usah, selain perlu di sana. Dia bilang, 5 kilo sah. Ya, malaikat bilang tidak perlu. Nah sudah 4 kilo sah, tidak perlu dan 3. Malaikat bilang, bagus. Dia taruh emas 3 kilo, shoot, mendarat di surga. Waktu mendarat di surga, dia lihat bandara, emas semua. Dia keluar di gedung semua emas. Waktu jalan ini jalan semua emas, semua emas. Waktu dia lihat semua emas berkilo-kilo. Bapak tua lihat dia punya 3 kilo. Malu-malu bawa. Malaikat asal mata dia buang. Waktu dia buang, tiba-tiba ada listrik bunyi. Dilarang buang sampah sembarangan. Emas yang berharga di bumi ini ternyata di surga hanya sampah. Ada kontras antara hidup di sini dan hidup yang akan datang. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus tidak berhenti sampai situ. Paulus masih, yang pertama tadi ada hidup di balik kematian. Kedua, dua kehidupan itu sangat kontras. Dan yang ketiga yang Paulus ajarkan bahwa kita orang percaya ini harus selalu mengarahkan pikiran dan hati kita pada hidup yang akan datang. Kalau kita baca ayat kita tadi, bacaan ayat 2, selama kita diam dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan kediaman surgawi. Kita rindu. Lalu ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian. Kita mau. Lalu ayat 8, tetapi hati kami tambah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Terlebih suka. 3 kata diulang. Kita rindu, kita mau, dan kita suka. Rindu, mau, dan suka. Dengan kata lain, sebenarnya Paulus mengatakan bahwa sekarang kita masih hidup di episode pertama ini. Tapi ingat, walaupun sekarang hidup di sini, tapi hati dan pikiran kita tidak boleh hanya fokus di sini, tapi juga harus fokus kepada episode kedua dari hidup kita masing-masing. Harus pikiran dan hati diarahkan juga kepada kehidupan kita di seberang sana. Banyak orang hidup di bumi ini dan dia lupa memandang pada kekekalan. Yang dia pikirkan yang penting sekarang. Yang penting di sini rumah mewah. Yang penting di sini uang banyak, rekening banyak sekali duitnya. Semua kekayaan, popularitas, ketenaran dan sebagainya. Tapi dia lupa memperhitungkan, mengarahkan hati dan pikiran ke sana. Seorang kaya raya undang pendeta ke rumahnya, naik lantai 3. Lalu dia bilang, pendeta, coba lihat sebelah timur sana. Itu adalah perkebunan kelapa sawit, itu punya saya. Dia menghadap ke barat, dia bilang, coba lihat kilang minyak di sana, itu punya saya. Lihat ke sana real estate di sana sebelah utara, itu punya saya. Lihat lagi di sana terminal bis yang begitu banyak dengan pertokoan-pertokoan yang ada, itu punya saya. Pendeta bilang, oh begitu ya. Jadi sana punya, sana punya, sana punya, sana punya. Terus yang sana. Banyak kali kita begitu, bukan? Kita tumpuk segala hal dalam hidup kita, penuh semua. Tapi kita lupa memperhitungkan untuk hidup di seberang
hidup pada episode kedua ini bagaimana? Saudara-saudara, setiap kali berbicara atau berkhotbah di dalam acara pemakaman, bagi saya, kita tidak fokus pada almarhum atau almarhumah. Kenapa? Karena ayat 10 bilang masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya menghadap takhta pengadilan Kristus. Apa yang dibuat baik atau jahat di dalam hidup, kalau begitu penilaiannya di dalam hidup. Kalau sudah mati tidak ada penilaian, selesai. Coba saudara, kalau ujian hari Senin, hari Minggu saudara belajar mati-matian karena besok ujian. Adakah saudara hari Senin ujian, nanti habis ujian besok hari Selasa baru beta belajar sungguh-sungguh? Kalau sudah hari Selasa lu belajar sungguh-sungguh tidak ada manfaat. Kalau mau belajar itu belajar hari Minggu, karena ujiannya belum mulai. Tapi kalau ujiannya sudah selesai, belajar untuk apa? Itulah sebabnya jikalau kematian sudah datang, nasib kita di dalam kekekalan sudah final. Surga atau neraka Tuhan sudah tentukan berdasarkan iman atau kepercayaan. Tapi problem terbesar anak kita yang masih hidup. Berarti kita masih punya kesempatan untuk memilih. Ketika kita beralih dari hidup ini, ada dua tempat seperti saya bilang tadi, surga atau neraka. Dan hidup kita di dunia ini akan menentukan di mana saudara akan pergi. Kitab suci berkata, orang yang beriman pada Kristus akan diselamatkan. Kita mau merayakan Natal. Allah datang ke dalam dunia ini, mengutus anaknya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kalau setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, maka setiap orang yang tidak percaya pasti binasa. Orang tidak percaya itu bisa ada di agama lain, non-Kristen, tapi bisa ada di dalam agama sendiri. Yudas Iskariot ada dalam grup Yesus. Dia salah satu rasul Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa tidak. Yesus bilang, aku memilih kamu yang 12, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Yang dia maksudkan adalah Yudas Iskariot. Padahal Yudas Iskariot dalam grup Yesus, dia rasul, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Yudas mati masuk neraka. Maka bukan jaminan bahwa kalau kita KTP kita sudah Kristen, kita sudah rajin gereja, kita sudah aktif pelayanan, pasti masuk surga. Belum tentu. Persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mempunyai Kristus sebagai juru selamat dari setiap dosa kita atau tidak. Semua kita orang berdosa. Allah adalah Allah yang adil, tak mungkin membiarkan dosa tidak dihukum. Dia pasti akan menghukum. Tapi dia memberikan satu juru selamat yang menanggung hukuman kita. Kalau kita percaya juru selamat itu, hukuman dosa kita ditanggung juru selamat, kitanya bebas, selamat. Tapi kalau kita tidak percaya pada Kristus, maka kita pikul sendiri hukumannya dengan masuk ke dalam neraka. Karena itu saudara, yang paling penting di sini adalah iman. Makanya ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu saudara, kita juga mau merayakan Natal, merayakan kehadiran juru selamat di dalam dunia ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, apakah engkau percaya dia sebagai Tuhanmu dan engkau percaya dia sebagai juru selamatmu? Kalau engkau percaya, maka pasti akan menuju ke surga di balik kehidupan yang sekarang ini. Saudara-saudara, almarhum ada, jasadnya ada di tengah-tengah kita. Tapi ingat baik-baik, kita semua sedang ada. Hari ini kita duduk dan mengantarkan jasad beliau. Tapi ingat, besok teman-teman kita akan duduk dan mengantar kita. Pertanyaannya, kita pergi ke mana? Saya mau menutup khotbah saya dengan cerita. Ada satu pulau di sini, ada satu pulau di sini. Pulau yang di sini ada orang, tapi pulau yang di sebelah ada macan, ada beruang, ada buaya, semua binatang buas ada di sebelah. Tidak ada orang. Yang di sini ada orang. Satu hari seorang pelaut terdampar di pulau yang ada orang. Lalu pelaut itu tanya, di sini siapa yang jadi raja? Orang-orang bilang, tidak ada jadi raja.
Kenapa tidak ada jadi raja? Tidak ada orang mau jadi raja. Kau kenapa sudah ada orang mau jadi raja? Soalnya ini wilayah ini punya undang-undang aneh. Undang-undang ke mana? Ini undang-undang Allah. Siapapun bisa jadi raja, tapi jadi raja hanya masa jabatan 7 tahun. Setelah masa jabatan selesai, mesti pindah di pulau sebelah. Ada buaya, macan, ular, dan segala macam di sini. Jadi ada orang yang jadi raja enak-enak 7 tahun. Setelah itu dia pindah di sebelah. Selama jadi raja dia makan enak. Ya, dia makan daging buaya, sate buaya di sebelah, buaya makan dia. Ya. Makan daging ular di sebelah, ular makan dia punya daging. Lama-lama semua orang jadi takut, tidak ada mau jadi raja. Lalu orang tawar dia, kira-kira Bu mau jadi raja di sini, Pak. Tapi ingat tuh, 7 tahun berikut bungkus di sebelah. Lalu dia tanya, kalau beta jadi raja, beta perintah apa sih langsung ikut? Oh ikut. Saudara yang melawan, saudara betul loh, betul. Kalau begitu beta terima jadi raja. Begitu dia naik tahta jadi raja, sekarang perintah pertama, tentang semua pisah belah, bunuh itu buaya semua di sebelah. Bunuh itu binatang buas semua macam-macam, bunuh semua. Habis bersih. Perintah kedua, tolong bikin istana di sebelah lebih megah dari istana ya sekarang. Menjelang masa jabatan habis, dia bilang kirim pegawai-pegawai terbaik dari sini, pindah semua ke sana. Menurut undang-undang masa jabatan selesai, pindah di sebelah. Waktu dia pindah di sebelah sudah aman. Tidak ada binatang buas. Semua istana lebih megah sudah ada. Pelayan-pelayan sudah ada. Saudara, ini orang pintar. Kenapa? Karena hidup di sini, tapi otak tidak cuma di sini. Pikir memang 7 tahun ke depan bagaimana. Banyak orang bodoh. Hidup di sini senang-senang 7 tahun. Nanti 7 tahun berikut baru kaget. Dan banyak orang Kristen bodoh, kan? Hidup di dunia ini hanya pikir hanya makan, minum, tidur, uang, kekayaan. Lagu sekolah minggu dulu saya, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang bukan Tuhan Yesus. Cari uang terus, tapi lupa pikir besok ini Bu almarhum juga, besok ini kita antar Bu juga. Masalahnya Bu gimana? Nah, kalau kita cerdas, hidup sekarang kita tidak tahu sampai umur berapa. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi yang penting bukan di sini. Yang penting adalah siapkan tempat setelah menyeberang dari sini. Pergi kemana? Surga atau neraka? Siapkan itu. Bagaimana supaya ke surga? Sederhana saja. Berimanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku memberikan hidup kekal pada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Karena itu saudara, terlepas daripada kedukaan yang ada, tapi semua kita akan mengalami ini. Dan karena buka hati saudara sungguh-sungguh untuk terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhanmu yang memastikan hidupmu dalam kekekalan. Sambil kita mendoakan keluarga, supaya keluarga diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Tapi keluarga pun menarik suatu hikmah dari firman Tuhan, bahwa mereka pun akan menjalani suatu keadaan yang sama. Dan semua beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang diberitakan bagi kami. Kami belajar hari ini ada hidup di balik kematian ini. Ada kontras yang besar antara dua kehidupan ini. Dan firman Tuhan mengajarkan kami supaya menaruh pikiran dan fokus kami bukan hanya di dunia ini, tapi bahkan mempersiapkan kehidupan yang berikut. Almarhum sudah Tuhan panggil. Kami percaya bahwa dia akan berhadapan dengan Tuhan dan menerima semua yang harus dia terima. Tapi kami juga akan menghadapi situasi yang sama. Kami semua akan mengalami kematian. Kami semua akan menghadapi tahta pengadilan Kristus seperti firman-Mu. Ajar kami untuk mempersiapkan semua dengan baik sebelum itu terjadi, supaya kami akan menjadi orang-orang yang diselamatkan dan bersama-sama dengan Tuhan di dalam